Titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Nah, analisis dengan cara ini disebut juga dengan analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa istilah dalam titrasi asam basa yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, titran. Nah, titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua, titrat, yang merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Berikutnya, titik ekivalen merupakan kondisi di mana asam dan basa tepat bereaksi, yaitu pada saat jumlah mol H+ dari asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol OH- dari basa yang bereaksi. Kemudian titik akhir titrasi merupakan suatu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Selanjutnya pada saat titik ekivalen, jumlah mol H+ dari asam sama dengan jumlah mol OH- dari basa, maka pada saat tercapai titik ekivalen, berlaku rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA merupakan molaritas asam, VA merupakan volume asam, A merupakan valensi asam, MB merupakan molaritas basa, VB adalah volume basa, dan B adalah valensi basa. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam titrasi. Kemudian berikut ini adalah alat-alat utama yang digunakan dalam titrasi asam basa: statif dan klem, buret, serta Erlenmeyer. Nah, alat-alat ini dirangkai menjadi seperti gambar berikut ini. Lalu bagaimana langkah-langkah titrasi asam basa? Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan praktikum untuk menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl melalui titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator pp. Nah, dalam hal ini, NaOH-nya berperan sebagai titran atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, dan HCl berperan sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Nah, tahapan yang harus kita lakukan adalah pertama kita masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong hingga NaOH mencapai skala 0. Kemudian kita masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes indikator pp. Selanjutnya, kita lakukan titrasi, yaitu larutan NaOH yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat ini Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Berikutnya, penambahan NaOH ke dalam Erlenmeyer kita hentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekivalen. Kemudian kita catat volume NaOH yang terpakai dengan melihat volume yang berkurang pada buret. Nah, sebagai contoh, misalnya volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Kemudian kita hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. MA-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan. VA-nya adalah volume HCl yang digunakan, yaitu 20 ml. A-nya adalah valensi asam. Masih ingat ya, HCl dalam air melepas 1 ion H+ sehingga valensi asamnya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah atom H dalam senyawa HCl, yaitu 1. Kemudian Mb adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. Vb adalah volume NaOH yang terpakai,
yaitu 40 ml, dan B adalah valensi basa. Masih ingat juga ya, bahwa NaOH melepas satu ion OH- dalam air, sehingga valensi basanya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah OH dalam senyawa NaOH, jelas terlihat bahwa dalam NaOH terdapat 1 OH. Nah, kita substitusikan ke persamaannya, sehingga Ma dikali 20 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1. Kita kali silang, maka Ma sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Nah, hasilnya adalah 0,2 molar. Jadi, konsentrasi larutan HCl-nya adalah 0,2 molar. Ya, itu adalah konsep atau pengertian dari titrasi, alat dan bahan yang digunakan dalam titrasi, langkah-langkah dalam percobaan titrasi, dan kemudian cara menghitung konsentrasi berdasarkan rumus titrasi. Nah, ini Bapak ulangi sekali lagi ya, mohon diperhatikan terkait dengan istilah-istilah dalam titrasi, kemudian alat dan kegunaan, dan juga langkah-langkah dalam proses titrasi. Ya, mohon disimak ya. Bapak ulangi sekali lagi. Titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Nah, analisis dengan cara ini disebut juga dengan analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Ya, jadi titrasi itu apa? Titrasi itu adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan, baik itu asam atau juga basa. Nah, teknik ini atau analisis ini disebut dengan analisis volumetri atau titrasi volumetri. Kenapa dikatakan sebagai titrasi volumetri? Karena yang diukur itu adalah berupa volume dari suatu larutan asam atau basa yang akan dipakai dalam proses titrasi. Pak, emang titrasi itu selain titrasi volumetri ada titrasi apa lagi? Oke, titrasi itu selain ada titrasi asam basa atau dia masuk kategori titrasi volumetri, ada titrasi lain yaitu namanya titrasi argentometri. Kalau titrasi argentometri itu biasanya nanti kalian pakai atau kalian manfaatkan dalam proses kimia analitik. Nah, di mana secara umum titrasi argentometri itu untuk reaksi pengendapan. Nah, biasanya nanti akan kalian pelajari lebih dalam atau lebih lanjut ketika nanti kalian lanjut ke perguruan tinggi, terutama di bidang kimia. Selain titrasi argentometri, ada titrasi redoks. Nah, titrasi redoks berarti yang berkaitan dengan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di mana nanti yang akan kita bahas di materi atau topik kelas 12 terkait dengan elektrokimia atau redoks. Kemudian ada titrasi iodometri dan titrasi kompleks. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah titrasi yang simple atau titrasi yang paling sederhana, yaitu titrasi asam basa atau titrasi volumetri. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa istilah dalam titrasi asam basa yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, titran. Nah, titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua, titrat, yang merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Berikutnya, titik ekivalen merupakan kondisi di mana asam dan basa tepat bereaksi, yaitu pada saat jumlah mol H+ dari asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol OH- dari basa yang bereaksi. Kemudian titik akhir titrasi merupakan suatu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna.
Selanjutnya pada saat titik ekivalen, jumlah mol H+ dari asam sama dengan jumlah mol OH- dari basa, maka pada saat tercapai titik ekivalen, berlaku rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA merupakan molaritas asam, VA merupakan volume asam, A merupakan valensi asam, MB merupakan molaritas basa, VB adalah volume basa, dan B adalah valensi basa. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam titrasi. Kemudian berikut ini adalah alat-alat utama yang digunakan dalam titrasi asam basa: statif dan Glam, buret, serta Erlenmeyer. Nah, alat-alat ini dirangkai menjadi seperti gambar berikut ini. Ya, tolong diperhatikan terkait dengan istilah-istilah tadi, ada titran, kemudian ada titrat, kemudian ada titik ekivalen, dan ada titik akhir titrasi. Kemudian diperhatikan juga alat utama dalam titrasi ada statif, ada klem. Klem di sini ada dua macam yang ada di gambar ya atau di video ya. Ada yang bisa dua proses sekaligus titrasi. Itu yang seperti ada pada gambar. Sementara yang satu lagi, klem yang ujungnya merah itu dia hanya bisa sekali proses titrasi atau hanya bisa menyapit atau mengklem satu buret saja. Tapi kalau untuk klem yang satu lagi dia bisa dua buret sekaligus. Berarti bisa dua kali proses titrasi atau bisa dilakukan proses titrasi sebanyak dua kali sekaligus. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat juga di halaman 308 ya. Di situ ada buret, ada Erlenmeyer, kemudian ada statif dan klem. Nah, nanti zat titran atau zat yang sudah diketahui konsentrasinya atau zat baku akan diletakkan di buret. Ya. Kemudian zat yang akan dititrasi atau zat titrat nanti akan diletakkan di tabung Erlenmeyer. Nah, sebenarnya ada alat lain sih seperti corong dan pipet. Nah, biasanya nanti corong itu diletakkan di buret untuk menuangkan larutan atau memasukkan larutan yang akan menitrasi atau zat bakunya atau zat titrannya. Kemudian pipet nanti digunakan untuk mengambil beberapa tetes indikator, bisa indikator fenolftalin atau indikator metil merah atau indikator yang lain yang nanti akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, biasanya indikator yang dipakai itu sekitar 2-3 tetes. Ya, tolong diperhatikan istilah-istilah yang tadi, titran, titrat, kemudian titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah keadaan di mana jumlah mol asam atau jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Nah, kapan titik ekivalen itu terjadi? Titik ekivalen itu terjadi pada saat titik akhir titrasi itu terjadi. Kapan titik akhir titrasi itu terjadi? Ketika terjadi perubahan warna. Nah, ketika sudah terjadi perubahan warna di dalam labu atau tabung Erlenmeyer, maka keran dari si buret itu langsung kamu tutup. Maka proses titrasi di situ dianggap sudah selesai. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan warna. Nah, kemudian nanti ada langkah-langkah dalam proses titrasi. Ini juga harus diperhatikan betul, langkah-langkah dalam melakukan proses titrasi. Lalu bagaimana langkah-langkah titrasi asam basa? Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan praktikum untuk menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl melalui titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator pp. Nah, dalam hal ini, NaOH-nya berperan sebagai titran atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, dan HCl berperan sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Nah, tahapan yang harus kita lakukan adalah pertama kita masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong hingga NaOH mencapai skala 0. Kemudian kita masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes indikator pp. Selanjutnya, kita lakukan titrasi,
yaitu larutan NaOH yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat ini Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Berikutnya penambahan NaOH ke dalam Erlenmeyer kita hentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekivalen. Kemudian kita catat volume NaOH yang terpakai dengan melihat volume yang berkurang pada buret. Nah, sebagai contoh, misalnya volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Oke, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan proses titrasi. Sebelum kita melakukan proses titrasi atau langkah-langkahnya, kita harus menyeting dulu alat yang kita pakai dalam proses titrasi. Nah, di sini ada statif ya, ada statif, kemudian ada klem, kemudian ada buret, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian nanti di atas buret sebenarnya di sini ada corong. Nah, kemudian setelah semua alat sudah terpasang, atau sudah siap, baru kita melakukan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, memasukkan larutan baku ke dalam buret. Nah, di sini dalam kasus contoh video ini adalah larutan bakunya adalah NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, berapa banyak volume NaOH yang akan dimasukkan? Sebanyak volume dari si buret. Jadi nanti sampai skalanya 0. Nah, biasanya dia sampai ujung. Nah, sampai skalanya 0, kemudian setelah larutan baku sudah dimasukkan ke dalam buret dengan bantuan corong ya, kemudian kamu masukkan zat titrat. Zat titratnya ke dalam si Erlenmeyer. Nah, zat titratnya berapa? Ini tergantung nanti dalam praktikum atau dalam percobaannya seperti apa. Nah, contoh kasus dalam video ini adalah 20 ml asam HCl yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP. Nah, kenapa indikator PP yang digunakan? Nah, indikator PP itu mempunyai perubahan warna yang sangat kontras. Dia range pH-nya itu kalau nggak salah 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna dari tidak berwarna sampai dengan berwarna merah. Nah, berarti dari tidak berwarna sampai berwarna merah itu kan berarti ada perubahan yang kontras ya. Ketika dia tidak berwarna, kemudian nanti tercapai titik akhir titrasi, maka akan menjadi merah. Biasanya itu merah pink atau merah muda. Nah, indikator yang digunakan sekitar 2-3 tetes. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga itu adalah melakukan proses titrasi dengan cara kamu membuka keran dari buret secara perlahan. Jadi tidak langsung membuka secara full keran dari buret. Nah, kenapa seperti ini? Karena bisa saja nanti pada proses titik ekivalen atau titik akhir titrasi itu ketika memang udah over, maka dia tidak lagi terjadi perubahan warna. Makanya di sini harus secara perlahan. Biasanya dia per skala, misalkan setiap 1 mili, atau setiap 2 mili, atau setiap 5 mili. Itu nanti tergantung dalam praktikumnya. Intinya dalam melakukan proses titrasi, keran yang dari buret itu harus dibuka secara perlahan. Jadi nanti biar sedikit demi sedikit NaOH yang akan masuk ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kamu goyang-goyang, tujuannya buat apa? Untuk si larutan titran dengan larutan titratnya itu bereaksi secara sempurna. Nah, setelah itu penambahan NaOH atau larutan baku dihentikan ketika memang sudah terjadi perubahan warna pada tabung Erlenmeyer. Nah, ini hati-hati kalau dia sudah over itu biasanya dia akan bening lagi. Nah, biasanya untuk kasus NaOH dengan HCl itu nanti perubahan warnanya itu adalah karena menggunakan indikator PP, maka dia warnanya akan pink atau merah muda. Nah, jadi harus pelan-pelan banget. Nah, kemudian setelah itu kamu catat volume larutan baku yang digunakan itu berapa banyak. Nah, dalam kasus contoh di sini adalah misalkan di sini dibutuhkan NaOH sebanyak 40 ml. 40 ml berarti dia sudah sudah terjadi perubahan warna ya. Nah, kemudian langkah terakhir tinggal menentukan konsentrasi dari larutan titrat yang digunakan dalam proses titrasi dengan menggunakan rumus titrasi, yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B.
MA-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan. VA-nya adalah volume HCl yang digunakan, yaitu 20 ml. A-nya adalah valensi asam. Masih ingat ya, HCl dalam air melepas satu ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah atom H dalam senyawa HCl, yaitu 1. Kemudian Mb adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. Vb adalah volume NaOH yang terpakai, yaitu 40 ml, dan B adalah valensi basa. Masih ingat juga ya, bahwa NaOH melepas satu ion OH- dalam air, sehingga valensi basanya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah OH dalam senyawa NaOH, jelas terlihat bahwa dalam NaOH terdapat 1 OH. Nah, kita substitusikan kepersamaannya, sehingga Ma dikali 20 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1. Kita kali silang, maka Ma sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Nah, hasilnya adalah 0,2 molar. Jadi, konsentrasi larutan HCl-nya adalah 0,2 molar. Ya, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses titrasi, alat, atau bahan yang digunakan, kemudian kegunaan istilah-istilah dalam titrasi. Silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita ke beberapa contoh dan pembahasan soalnya ya. Soal yang pertama, 20 ml larutan KOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar dan dengan penambahan indikator fenolftalin atau PP. Jika untuk mencapai titik ekivalen dibutuhkan 25 ml HCl, berapakah molaritas larutan KOH yang digunakan dalam titrasi tersebut? Nah, untuk soal ini, yang ditanyakan adalah Mb atau molaritas basa KOH-nya. Dan kita bisa langsung saja menggunakan persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Untuk Ma-nya adalah molaritas HCl yaitu 0,1 molar, Va-nya adalah volume asam HCl yang terpakai yaitu 25 ml. Untuk valensi asam atau A-nya adalah 1 karena HCl dalam air melepas satu ion H+. Atau bisa kita lihat dari rumus molekulnya, dalam HCl indeks dari atom H-nya adalah 1. Kemudian Vb adalah volume KOH-nya yaitu 20 ml dan valensi basa atau B-nya adalah 1 karena KOH dalam air melepas satu ion OH- atau bisa kita lihat dari rumus molekul KOH-nya. Di sini indeks dari OH-nya adalah 1. Nah, kita substitusikan semua nilai yang sudah ada sehingga 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 sama dengan Mb dikali 20 ml dikali 1. Kita kalikan silang, sehingga Mb sama dengan 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Hasilnya adalah 0,125 molar. Jadi, konsentrasi larutan KOH pada soal ini adalah 0,125 molar. Ya, oke, sedikit Bapak ulang terkait dengan soal nomor 1. Ada 20 mili larutan KOH yang akan dititrasi dengan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar dengan penambahan indikator PP. Jika untuk mencapai titik ekivalen dibutuhkan 25 mili larutan HCl, berapakah molaritas dari larutan KOH yang akan digunakan dalam proses titrasi tersebut? Nah,
Perlu kita identifikasi, HCl di sini berperan sebagai larutan baku. Kenapa dia berperan sebagai larutan baku? Karena memang konsentrasinya sudah diketahui, yaitu dengan nilai 0,1 molar. Dalam proses titrasi nantinya, maka HCl akan ditempatkan di dalam buret. Titrasi yaitu adalah KOH, atau KOH kita sebut sebagai zat titrat, sementara HCl zat titran. KOH akan kita masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer yang ditambahkan dengan beberapa tetes indikator PP, di mana KOH yang dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer di situ adalah sekitar 20 mili. Nah, pertanyaannya berapa konsentrasi atau molaritas dari KOH yang digunakan dalam proses titrasi tersebut? Nah, kita masukkan ke dalam rumus titrasi asam basa, MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA itu adalah konsentrasi dari asam, VA itu adalah volume dari asam, A itu adalah jumlah H+, atau valensi dari H+, atau bisa juga indeks dari H+, atau enggak koefisien dari H+, itu sama aja. Kemudian MB itu adalah konsentrasi atau molaritas dari basa, VB itu adalah volume dari basa, B itu adalah jumlah OH- atau indeks OH- atau valensi dari OH-. Nah, perlu Bapak ingatkan terus bahwa dalam penggunaan satuan harus konsisten. Kalau memang mau dalam mili ya berarti mililiter semua, kalau memang mau dalam liter berarti liter semua. Jadi yang dipakai di sini adalah milimol ya. Kenapa milimol? Karena yang dipakai volumenya adalah dalam satuan mililiter. Nah, sehingga sudah ditentukan nilainya semua, MA, VA, kemudian A, VB, dan B, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus, didapatkanlah hasil konsentrasi dari KOH berdasarkan perhitungan sebesar 0,125 molar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, larutan HCl yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar menggunakan indikator PP. Berdasarkan hasil titrasi, diperoleh data sebagai berikut. Maka konsentrasi HCl-nya adalah. Nah, untuk soal ini kita tetap menggunakan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. MA-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan. VA-nya adalah volume larutan HCl yang digunakan. Bisa teman-teman lihat di tabel, volume HCl-nya adalah 25 ml. Untuk valensi asam HCl atau A-nya adalah 1. Kemudian untuk MB-nya adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. Dan untuk volume basa atau VB-nya adalah volume rata-rata NaOH yang digunakan dari ketiga percobaan, yaitu 10,3 ml ditambah 10,1 ml ditambah 10,2 ml dibagi 3. Hasilnya adalah 10,2 ml. Kemudian untuk valensi basa atau B-nya adalah 1. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ada, sehingga MA dikali 25 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 10,2 ml dikali 1. Kita kali silang, sehingga MA sama dengan 0,1 molar dikali 10,2 ml dikali 1 dibagi 25 ml dikali 1. Hasilnya adalah 0,0408 molar. Jadi, konsentrasi HCl dalam soal ini adalah 0,0408 molar. Oke, nomor 2, Bapak jelaskan ulang juga. Ada larutan HCl yang akan dititrasi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar dengan menggunakan indikator yang sama, yaitu masih indikator PP. Berdasarkan hasil titrasi diperoleh data sebagai berikut. Lagi-lagi kita identifikasi zat bakunya di sini adalah NaOH, berarti dia sebagai titran yang akan diletakkan di buret, sementara si HCl dia akan kita letakkan di Erlenmeyer. Kenapa? Karena dia berperan sebagai zat titrat, karena konsentrasinya belum diketahui. Nah, ketika ada data percobaan seperti ini, maka volume baik volume asam ataupun volume basa yang kita pakai itu adalah volume rata-rata, ya.
Tolong diperhatikan. Baik volume asam atau volume basa yang digunakan dalam beberapa kali percobaan titrasi yang dipakai itu adalah volume rata-rata. Volume rata-rata dari HCl di sini adalah 25 ya. Kenapa? Karena 25 ditambah 25 ditambah 25, kemudian dibagi 3, dapatlah V rata-rata dari HCl adalah 25 mili. Begitupun sama dengan volume dari si NaOH. Yang dipakai itu adalah V rata-rata dari NaOH, yaitu 10,3 ditambah 10,1 ditambah 10,2 dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini ada 3 kali percobaan, berarti dibagi 3, maka didapat volume basanya adalah 10,2 ml. Kemudian nanti kamu masukkan ke dalam rumus titrasi, di mana MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Nah, didapatlah konsentrasi dari si asam atau HCl sebesar 0,0408. Nah, kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan kapan terjadi titik akhir titrasi atau kapan terjadi titik ekivalen, berarti pada saat volume basanya 10,2 mili dan volume HCl-nya adalah 25 mili. Berarti pada percobaan ketiga terjadi titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Ya. Jadi yang dipakai itu adalah volume rata-rata. Oke, tolong diperhatikan ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kalau percobaannya ada 5, maka V rata-ratanya harus dibagi 5. Percobaannya ada 10, maka V rata-ratanya harus dibagi dengan 10. Ya. Kalau ada data percobaan seperti ini, maka volume yang dipakai itu adalah V rata-rata. Nah, hati-hati dalam menentukan koefisien valensi atau indeks dari H+ atau OH-. Nah, ini hati-hati ya, karena ketika nanti kamu salah dalam menentukan indeks dari H+ atau OH-, ya maka perhitungannya akan menjadi salah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang ketiga, jika 20 ml H2SO4 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,2 molar, maka volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen adalah. Nah, untuk soal ini, yang ditanyakan adalah volume NaOH atau Vb-nya. Untuk Ma-nya adalah molaritas H2SO4, yaitu 0,1 molar. Va-nya adalah volume H2SO4, yaitu 20 ml. Dan valensi asam atau A-nya adalah 2, karena H2SO4 dalam air melepas 2 ion H+. Atau bisa kita lihat dari rumus molekul H2SO4, indeks dari atom H-nya adalah 2. Kemudian Mb-nya adalah 0,2 molar dan valensi basa atau B-nya adalah 1 karena NaOH dalam air melepas 1 ion OH- atau bisa kita lihat dari rumus molekulnya, indeks OH dalam NaOH adalah 1. Nah, kita substitusikan semua data yang ada ke persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Sehingga 0,1 molar dikali 20 ml dikali 2 sama dengan 0,2 molar dikali Vb dikali 1. Kita kali silang menjadi Vb sama dengan 0,1 molar dikali 20 ml dikali 2 dibagi 0,2 molar dikali 1. Hasilnya adalah 20 ml. Jadi, volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen adalah 20 ml. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Bapak stop share, Bapak rasa cukup untuk 3 soal tadi. Bagaimana? Ada yang masih bingung terkait dengan proses titrasi, alat dan bahan titrasi, langkah-langkah dalam proses titrasi? Tidak ada pertanyaan? Atau masih malu-malu? Fitraka, ada pertanyaan Fitraka? Sudah jelas? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, jelas ya penjelasan videonya. Oke, sip. Jody, ada pertanyaan, Jody? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, Vito? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Wawa?
Enggak, Pak. Ah, Alhamdulillah. sudah jelas? Oke, Mita? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Akmal? Belum ada, Pak. Belum ada. Dika? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, sekarang kita lanjut ya terkait dengan grafik. Bisa kalian buka di buku kalian halaman 311, 312, dan 314. Bapak izin buat share screen ya. Ya, terlihat share screen-nya? Ya, secara umum ada 3 grafik atau kurva dalam proses titrasi. Grafik yang pertama, di sini adalah kurva atau grafik titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Nah, kalau di buku kalian ada di halaman 311. Oke, sebelum Bapak lanjut ke grafik berikutnya, Bapak mau nanya nih. Berdasarkan grafik kurva nomor 1, siapa yang jadi larutan bakunya? Boleh minta tolong sama Akil. Perhatikan grafik kurva yang pertama, siapa yang jadi larutan baku Akil? HCl bukan, Pak? HCl, oke baik, terima kasih. Yang lain silakan kalau ada yang ingin berkomentar. Syafira? Grafik nomor 1 yang jadi larutan baku yang mana Syafira? Dia ada HCl dan ada NaOH. Nggak apa-apa, santai saja. Masih belum paham? Belum. Oke, baik. Adiza, Ya, Pak. grafik nomor 1 yang jadi larutan baku yang mana Adiza? Aku bingung larutan baku itu titran atau titrat, Pak. Larutan baku itu titran. Larutan baku titran itu berarti yang mentitrasi. Berarti Betul. yang ditambah ya. Yang ditambah itu berarti kayaknya NaOH, Pak. Oke, kayaknya NaOH. Oke, baik, terima kasih. Ya, jawabannya itu adalah NaOH. Larutan baku atau titran itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, kalian lihat dari grafik soal nomor 1, grafik pertama. Di situ kan sudah jelas volume NaOH yang ditambahkan ada 10, 20, 30, 40, 50, 60 dengan konsentrasi NaOH sebesar 0,1 molar. Maka NaOH-nya ini berperan sebagai titran atau zat baku, sementara HCl berperan sebagai titrat atau larutan yang akan dicari konsentrasinya. Ya. Kemudian tolong perhatikan dalam menggambar grafik. Nah, untuk grafik yang ada di halaman 311, yang dititrasi itu adalah asam atau titratnya itu adalah asam. Maka grafiknya itu dimulai dari bawah. Tolong diperhatikan. Dimulai dari bawah, kemudian baru naik sampai ke atas. Nah, grafik yang ada di sebelah kanannya, tolong diperhatikan di share screen Bapak. Yang di sebelah kanan, itu dia dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah berarti yang dititrasi itu adalah zat basa. Atau titrannya itu adalah asam. Atau yang titratnya itu adalah NaOH. Maka ketika yang dititrasi itu adalah basa, maka grafiknya atau kurvanya itu dari atas terus turun ke bawah. Terus ada pertanyaan, Pak, kenapa dia dimulai dari satu kurang malah di situ? Karena HCl itu adalah asam kuat. Ya, karena HCl itu adalah asam kuat, sehingga grafiknya itu dimulai dari bawah atau mendekati 0. Nah, untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat, titik ekivalennya sudah dipastikan sama dengan 7. Ya. Untuk kuat sama dengan kuat titik ekivalennya sudah dipastikan sama dengan 7. Ya, tolong diingat-ingat. Pak, indikatornya di situ kenapa ada 2? Ada PP, kemudian ada MM. PP itu fenolftalin, MM itu metil merah. Nah,
Kenapa? Karena di sini yang akan kita pakai, yang akan digunakan itu adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah apa namanya, PP. Kenapa? Karena terjadi perubahan warna yang sangat signifikan, di mana PP itu berubah warna dari tidak berwarna sampai menjadi merah. Ya, sementara MM bisa dilihat di halaman terkait dengan indikator. MM itu dia mulai dari 4,2 sampai 6,3 merah menjadi kuning. Berarti kalau di antara range itu kan berarti warnanya orange ya. Orange dengan kuning kan hampir sama kan ya. Nah, maka di sini indikator MM itu jarang digunakan. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan warna yang kontras atau tidak terjadi perubahan warna yang sangat signifikan. Kemudian untuk grafik yang nomor 2 atau kurva yang nomor 2 ya, di situ ada titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Tahu dari mana Pak yang dititrasi itu siapa? Yang dititrasi itu asam. Sementara yang menitrasi itu adalah basa. Basanya siapa? Ini adalah NaOH. Nah, kalau di buku kalian bisa dilihat di halaman 312. Nah, lihat terjadi kenaikan pH. Tolong bedakan antara grafik kurva yang pertama sama yang kedua. Kurva yang pertama pH-nya itu hampir mendekati 0, artinya asamnya itu sangat kuat. Sementara grafik kurva yang kedua pH-nya itu di atas 1 atau dia mendekati ke angka 7, itu artinya dia asamnya yang bersifat lemah. Ya. Kemudian titik ekivalen dari asam lemah, titrasi antara asam lemah dengan basa kuat adalah lebih dari 7. Nah, ini yang kita pakai adalah titik ekivalen yang kita pakai itu adalah konsep hidrolisis. Ya, jadi titik ekivalen yang akan kita pakai di sini adalah konsep hidrolisis. Nah, di mana ketika asam lemah dengan basa kuat maka akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Makanya titik ekivalennya di situ adalah sekitar 9 ya. Nah, 9 indikator yang cocok atau indikator yang cocok digunakan itu adalah PP. Kemudian di situ kita bisa lihat juga yang sudah Bapak tandai di situ merah ya, itu terjadi buffer asam. Mana yang terjadi buffer asam? Nah, yang Bapak lingkari pakai apa tuh? Pulpen biru. Ya, atau pena biru di situ. Buffer itu adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Secara kurva dia tidak terjadi perubahan. Tapi kalau pengen lebih detail lagi kita zoom itu sebenarnya ada perubahan tapi dikit. Tapi kalau kita tarik garis, perubahannya itu dikit banget. Sehingga kita simpulkan, oh berarti anggap saja tidak ada perubahan. Nah, sehingga grafik yang landai itu kita katakan di situ terjadi proses yang namanya buffer. Buffernya bersifat apa, Pak? Buffernya bersifat asam. Kenapa buffernya bersifat asam? Karena yang direaksikan itu adalah asam lemah dengan basa kuat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, kenapa bukan yang di lingkar merah, Pak, yang jadi buffer? Nah, di lingkar merah itu kan dia juga landai kan ya, tidak terjadi perubahan pH yang sangat drastis. Nah, tolong diingat-ingat, buffer atau penyangga itu adalah hasil reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Sehingga buffer asam pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau kita lihat kurva atau grafik yang di lingkarin merah itu kan kalau kita lihat pH-nya kan dia sudah mendekati 12 atau hampir 12 kan ya. Bisa kita katakan bahwa dia itu adalah basa. Nah, sementara dia kalau pengen jadi buffer itu buffer asam, bukan buffer basa. Nah, berarti kalau yang di lingkar merah itu berarti konsep apa, Pak? Yang di lingkar merah itu adalah konsep asam basa biasa. Atau yang bersisa itu nanti kuat. Yang bersisa itu kuat dan garam. Nah, dalam konsep yang sudah kita bahas, yang bersisa itu kuat dan garam, itu bukan hidrolisis, bukan juga buffer. Karena kalau dia hidrolisis, yang bersisa itu hanya garam. Kalau buffer, yang bersisa itu lemah dan juga garam. Sementara yang bersisa kuat dan garam, masuknya kategori asam basa biasa. Jadi hati-hati dalam menentukan buffer dalam grafik atau kurva titrasi. Oke, berikutnya yang terakhir, yaitu grafik ketiga di buku kalian ada di halaman 314. Ini mohon maaf, Bapak geser. Ini titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Nah, sebenarnya titrasi basa lemah dengan asam kuat pun kita bisa menentukan berdasarkan grafiknya. Lihat grafiknya. Grafiknya dia dari atas kemudian turun ke bawah.
Kalau dia grafiknya dari atas ke bawah, sudah dipastikan titrasinya itu adalah titrasi basa oleh asam. Ya, di sini berarti larutan bakunya adalah HCl, sementara larutan titratnya atau yang akan dititrasi itu adalah NH3. Nah, terus kita bisa tahu basanya itu lemah atau kuat dilihat dari mananya, Pak? Dilihat dari pH awalnya. Basa kuat kan berarti pH-nya itu kan mendekati 14 ya. Sama dengan asam asam kuat. Kalau asam kuat kan berarti pH-nya mendekati 0. Basa kuat pun sama, pH-nya mendekati 14. Nah, karena di sini pH awalnya itu adalah 11, maka bisa kita katakan bahwa basa yang digunakan itu adalah basa lemah. Kemudian titik ekivalennya ketika titrasi antara basa lemah dengan asam kuat, pasti pH-nya kurang dari 7. Kenapa? Karena dalam konsep hidrolisis, ketika basa lemah direaksikan dengan asam kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Nah, di sini sudah Bapak lingkarin pakai garis biru di situ atau pena biru, itu adalah titik ekivalen dari titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Nah, indikator yang digunakan itu adalah metil merah. Kenapa metil merah? Karena range yang paling cocok untuk titrasi antara basa lemah dengan asam kuat adalah metil merah. Di situ pH ekivalennya kan sama dengan 6. Nah, kita cari nih indikator yang cocok dan menghasilkan perubahan warna yang kontras. Sebenarnya kalau memang pengen pas banget itu sebenarnya kalau 6 kan berarti di antara 4,2 sampai 6,3. Nah, itu hanya dimiliki oleh metil merah. Nah, kemudian kapan dia jadi buffernya, Pak? Ingat, buffer yang dihasilkan ketika basa lemah dengan asam kuat itu adalah buffer bersifat basa. Buffer bersifat basa, maka pH-nya lebih dari 7. Kamu cari yang grafiknya landai dan di atas 7. Nah, maka yang Bapak tandai garis kuning di situ. Itu adalah buffer atau penyangga basa. Pak, bagaimana kalau yang kasusnya di bawah? Dia udah landai juga yang Bapak lingkarin pakai merah. Nah, itu berarti jatuhnya asam basa biasa, bukan buffer lagi atau bukan penyangga lagi. Ya? Sampai sini silakan, ada pertanyaan? Kita sudah selesai membahas titrasi. Jadi titrasi yang akan dibahas itu alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah dalam titrasi, kemudian perhitungan titrasi. Nah, dalam perhitungan titrasi yang akan kita pakai itu adalah konsep hidrolisis karena mol asam sama dengan mol basa. Atau kalau berdasarkan video penjelasan tadi, mol H+ sama dengan mol OH-. Nah, itu sama, mol asam sama dengan mol basa. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Wira, mungkin ada pertanyaan? Udah, Pak. Udah. Pak, Sudah, oke. Ya, silakan Adiza. kita hafalin aja bahwa untuk dua grafik pertama itu pakai PP, tapi grafik terakhir biasanya pakai MM. Dua grafik terakhir, 2 Oh. dan 3. Maksudnya grafik 1, grafik 2 pakai PP, grafik 3 pakai MM. Itu hafalin aja, Pak. Iya, betul. Nah, terus nanti pun akan biasanya di soal itu nanti akan disediakan beberapa indikator sih. Nah, kalian cari aja indikator yang cocok dengan kisaran pH yang sesuai. Jadi, apakah nanti sudah dipastikan indikatornya itu cuma MM dan PP saja, Pak? Tidak. Jadi nanti berdasarkan perhitungan pH, berdasarkan titik ekivalennya, maka didapat pH-nya berapa, ya kamu cari kira-kira indikator mana yang akan cocok atau mana yang sesuai. Nah, kriteria seperti apa sih Pak indikator yang cocok itu? Nah, kriterianya itu adalah ketika terjadi perubahan warna yang signifikan. Jadi kenapa alasan yang digunakan itu adalah PP? Karena di situ terjadi perubahan warna yang sangat jelas ya, dari tidak berwarna sampai merah. Berarti kan pH 9 kan berarti biasanya dia akan menjadi merah muda gitu kan. Pak, bagaimana kalau menggunakan indikator yang lain? Kan ada tuh timoftalin. Timoftalin dia juga dari tidak berwarna menjadi biru. Nah, range-nya kalau timoftalin itu dari 9,3 sampai 10,5. Nah, berarti kalau memang mau di antara kisaran itu, berarti misalkan 10 lah ya, atau enggak 9,5, ya berarti kamu pakai timoftalin. Nah, tapi biasanya yang familiar digunakan itu adalah PP dan juga MM. Nah,
tolong diperhatikan dalam menentukan grafik atau dalam gambar grafiknya, ya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. pH-nya turun atau pH-nya naik. Kalau pH-nya naik berarti asam dititrasi oleh basa. Kalau pH-nya turun berarti basa dititrasi oleh asam. Paham? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cinta, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Imaji? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, Yafi? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sip. Kemudian ada siapa lagi nih? Inka? Enggak, Pak. Udah jelas. Oke, jelas. Teguh? Udah jelas, Pak. Jelas. Oke, Alicia? Udah, Pak. Sudah. Oke, Adrin? Oke, sudah jelas? Udah, Pak. Oke, sip. Farhan Mahdi? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Danen? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke. Omar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Faiz? Nggak ada, Pak. Aman, Tidak ada. Aman. Oke, baik. Raisa Diandra? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Farhan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Rizka Afan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terus siapa lagi nih? Anissa Alia? Oke, sip. Mita? Jelas, Pak. Jelas. Oke, Adikara? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nabil? Nabil ada nggak ya? Oke, berikutnya siapa nih? Farah? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jody, ada pertanyaan Jody? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak akhiri untuk sesi hari ini. Bapak cukupkan ya. Pembelajaran titrasi sudah selesai. Nanti kita lanjut ke bab terakhir. Ya, jangan lupa. Oke, mohon maaf Bapak mengingatkan untuk tugas hidrolisis dan juga tugas penyangga. Ya, yang baru silakan kalian kirim di Google Classroom masing-masing ya. Bagi yang belum, silakan segera dikirim, terutama untuk yang hidrolisis ya. Nah, untuk yang penyangga juga silakan, bagi yang sudah mengerjakan langsung segera dikirim saja ya. Bagi yang terkendala dengan Google Classroom-nya boleh dikirim via LAN saja. Ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, Bapak izin buat stop share ya. Ya, karena kita mulai dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan, terutama bagi diri kita dan juga orang lain nantinya ya. Bapak minta tolong sama Wira. Boleh pimpin doa, Wira? Oke, Pak. Ya. Jadi teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa diaminkan. Oke, terima kasih banyak Wira. Terima kasih banyak juga buat anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf karena banyak kesalahan dan kekurangan.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.